menjadi cacat bukanlah pilihan hidup seseorang. Ia adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada makhluknya dan harus diterima oleh setiap makhluknya yang menerima. Namun, kebanyakan orang cacat tidak bisa hidup normal dan mengimbangi manusia-manusia normal lainnya. Namun percaya tidak percaya, tamu saya kali ini di channel Inspirasi Akar Rumput, seorang penyandang disabilitas, Bagus Yanuar Abadi. Dia mampu bangkit dari keterpurukan hidupnya, seorang penyandang disabilitas yang bisa menjadi seorang lawyer pengacara sukses dan bisa bersaing dengan pengacara-pengacara yang normal secara fisik pada umumnya. Hari ini, Bagus Yanuar Abadi akan memberikan kisahnya kepada kita semua yang sangat inspiratif. Bagaimana dia bisa hidup di tengah keterbatasan fisiknya, namun dia bisa menjadi seorang pengacara handal, pengacara yang sukses dan dikagumi banyak orang. Mas Bagus Yanuar Abadi, selamat datang di channel Inspirasi Akar Rumput, Mas. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Mas Bagus Yanuar Abadi telah hadir di channel Inspirasi Akar Rumput. Sebagaimana pembukaan yang sudah saya sampaikan tadi, Mas Bagus Yanuar Abadi adalah seorang penyandang disabilitas. Kita tahu untuk penyandang disabilitas atau orang cacat berbanyak macamnya. Bisa dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi terhadap Anda? Baik, saya akan menjelaskan. Benarnya saya ini dari umur 3 tahun, Mas. Sudah kelihatan ini atau apa istilahnya, orang bilangnya jinjit gitu. Jinjit. Iya. Tapi jinjit itu maksudnya tidak bisa berjalan normal. Iya, tidak nampak gitu. Iya. Tapi istilah medisnya itu cerebral palsy. Cerebral palsy. Oke. Iya. Itu. Dan cerebral palsy ini juga macamnya ada banyak gitu. Iya. Kalau yang diderita oleh Mas Bagus Yanuar ini apa? Kalau saya itu kaku, Mas. Tangan kiri, kaki kiri kaku. Iya. Ada yang layu, lumpuh layu gitu. Ada. Ya. Baik, Mas Bagus Yanuar Abadi berarti mengalami cacat fisik semacam itu sudah sejak lahir ya? Iya. Bukan dialami ketika berumur 3 tahun, bukan? Sudah sejak lahir dari kandungan ya, sudah mengalami cacat seperti itu. Iya. Baik, lantas bagaimana Mas Bagus ini menjalani kehidupan sehari-harinya di tengah situasi cacat fisik semacam itu? Sekolahnya, kemudian berinteraksi dengan teman-temannya dan seterusnya. Kalau terkait dengan interaksi dengan orang-orang yang lain, saya sih sejujurnya nggak ada masalah ya. Mungkin beberapa orang yang melihat saya berbeda ya. Tapi untuk saya sendiri, alhamdulillah saya tidak pernah merasa minder gitu. Tidak pernah merasa minder ya? Soalnya dari kecil kan saya juga sudah sekolah di sekolah umum, bukan di sekolah untuk disabilitas, bukan ya. Ya, menarik Mas Bagus Yanuar Abadi. Ada satu kisah yang sangat inspiratif dalam hidup Anda. Anda adalah seorang penyandang disabilitas atau dalam bahasa lainnya adalah penyandang cacat. Tetapi Anda pendidikannya luar biasa ya. Anda kuliah S1 di perguruan tinggi yang cukup maju di Jogja, mendapatkan gelar sarjana hukum, dan sekarang Anda menekuni profesi advokat. Bagaimana Anda bisa mencapai profesi semacam itu sementara Anda sendiri memiliki banyak keterbatasan fisik? Ya, mungkin benar katanya Mas Wahid. Kalau saya ada beberapa segi memang saya sulit untuk bermobilitas. Tapi kan kalau
advokat itu sendiri kan dinilai dari klien, dari pemikirannya. Tubuh boleh disabilitas, tapi tinggal kita, pemikiran kita dan profesional kita sendiri, Mas. Ya. Jadi fisik itu tidak menentukan ya. Ya. Yang menentukan adalah pikirannya dan profesionalitas. Ya. Baik, teman-teman inspirasi akar rumput, sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait dengan kisah hidup seorang Bagus Yanuar Abadi yang sangat inspiratif ini, ada baiknya kita lihat tayangan berikut ini. Bagus Yanuar Abadi, pemuda berusia 21 tahun ini, adalah alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan predikat yang cukup memuaskan. Sejak kecil ia dilahirkan dalam kondisi cacat. Ia tidak tumbuh sebagaimana anak-anak pada umumnya, namun semangat jiwanya untuk selalu bangkit dari keterpurukan mengalahkan anak-anak normal pada umumnya. Setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan bergelar sarjana hukum, Bagus Yanuar Abadi mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, kemudian dilanjutkan ujian profesi advokat dan berhasil dilantik atau disumpah sebagai advokat. Saat ini ia menekuni profesinya sebagai lawyer atau advokat yang wilayah kerjanya di seluruh Indonesia. Dalam kondisi keterbatasannya sebagai penyandang disabilitas, Bagus Yanuar Abadi sangat tekun menjalankan profesinya sebagai advokat, bahkan mampu bersaing dengan para advokat lainnya yang pada umumnya memiliki fisik normal. Ia tidak hanya beracara menangani perkara di pengadilan agama, tetapi ia juga menangani perkara di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Anda masih bersama Inspirasi Akar Rumput, dan pada kesempatan kali ini tamu saya yang sangat inspiratif adalah Bagus Yanuar Abadi, seorang penyandang cacat, namun dia berhasil menjadi seorang lawyer atau pengacara sukses, bahkan bisa bersaing dengan pengacara-pengacara pada umumnya yang memiliki fisik normal. Baik, Mas Bagus Yanuar Abadi, kita lanjutkan. Dari sisi fisik, Mas Bagus, Anda punya kekurangan. Apakah itu sama sekali tidak mengganggu aktivitas Anda? Anda ini kan adalah seorang pengacara yang hidup di tengah masalah. Di mana Anda menjalankan profesi Anda, di sana pasti ada masalah. Baik masalah perdata maupun masalah pidana. Apakah kekurangan fisik yang Anda miliki itu mempengaruhi terhadap kinerja Anda? Ini termasuk dari apanya ya, Mas? Dari cara Anda menjalankan profesi sebagai advokat, apakah tidak ada pengaruh sama sekali? Alhamdulillah sejauh ini saya tidak ada kendala yang begitu besar, Mas. Alhamdulillah bisa diselesaikan sejauh ini. Nah, kemudian waktu Anda menjalankan profesi Anda sebagai seorang pengacara, misalnya Anda memegang klien yang berposisi sebagai penggugat, kemudian lawan Anda berposisi sebagai tergugat, dan tergugat itu juga memakai jasa lawyer. Nah, ketika Anda berhadapan-hadapan dengan lawyer lain sebagai lawan Anda, apakah Anda tidak minder? Sementara lawyer itu dia memiliki fisik yang normal misalnya, apakah Anda tidak minder? Alhamdulillah tidak. Saya sejauh ini tidak pernah minder. Gitu. Seperti yang saya katakan tadi kan, dinilai seorang advokat itu dinilai dari bagaimana dia berargumen yang benar, sesuai ada dasarnya dan profesionalitasnya di situ. Gitu. Ya, jadi kuncinya terletak pada argumentasi hukum yang benar sesuai dengan profesionalismenya, begitu ya. Iya. Sama sekali tidak terkait dengan fisik ya. Benar. Baik, Mas Bagus. Menarik, dari data-data yang saya dapat, ya, ternyata perkara-perkara yang Anda tangani
tidak hanya perkara perdata. Anda menangani perkara perceraian di pengadilan agama, Anda juga menangani perkara perdata dan perkara pidana di pengadilan negeri, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Bagaimana Anda bisa menangani banyak perkara semacam itu di tengah kekurangan fisik yang Anda miliki? Baik, Mas. Saya jelaskan ya, Mas. Mungkin kalau misalnya ada beberapa sidang dalam satu hari, ya saya membutuhkan rekan seperti itu, Mas. Jadi kan bisa dibagi-bagi. Kalau misalnya dalam satu hari hanya beberapa, 1-2, saya bisa handle sendiri. Biasanya kalau baru ramai jadwal sidang, ya saya bagi dengan mengajak rekan-rekan yang lain begitu ya, yang sesama pengacara ya. Iya. Kalau hanya 1, 2, 3 perkara Anda handle sendiri gitu ya. Luar biasa ya. Baik, kemudian Mas Bagus Yanuar Abadi, seorang klien yang Anda layani, mengapa mereka itu bisa yakin kepada Anda, memilih Anda sebagai pengacaranya, sementara secara fisik Anda memiliki kekurangan itu? Ya. Tapi banyak sekali klien yang datang kepada Anda dan justru meninggalkan pengacara-pengacara yang normal. Justru mereka mempercayakan kepada Anda. Ada apa ini sebenarnya? Untuk itu mungkin penilaian dari klien sendiri ya, Mas. Setiap saya misalnya ada klien yang datang, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung tanda tangan surat kuasa, tapi saya jelaskan dari A sampai Z terlebih dahulu, dan itu mungkin yang membuat mereka yakin memakai jasa saya. Itu, Mas. Ya, bukan karena tarif Anda murah, bukan ya? Bukan. Oh, iya. Baik, kalau boleh tahu kira-kira untuk satu penanganan perkara berapa tarif Anda? Ya, ini ring-ringannya aja, Mas. Iya, silakan, boleh ya. Ya. Kalau saya dari antara 5 sampai 10. Antara 5 sampai 10 juta ya. Itu untuk perkara di pengadilan agama ya. Kalau di pengadilan negeri tentu beda lagi dong harganya ya. Baik, teman-teman. Seorang Bagus Yanuar Abadi yang memiliki keterbatasan fisik ya, sebagaimana yang telah teman-teman saksikan tadi dalam tayangan video profilnya, dia memiliki bayaran 5 sampai 10 juta untuk satu perkara yang dia tangani. Suatu pencapaian yang cukup bagus untuk seorang pengacara yang memiliki keterbatasan fisik ya. Namun yang sangat menarik adalah justru banyak sekali klien yang datang kepada dirinya dan lebih mempercayakan kepada dirinya daripada pengacara-pengacara yang lain. Baik, Mas Bagus, apakah sejujurnya Anda memiliki kendala-kendala atau kesulitan yang Anda hadapi terkait dengan profesi Anda sebagai seorang pengacara ini? Di tengah situasi keterbatasan fisik yang Anda miliki. Kalau keterbatasan mungkin mobilitas ya, Mas. Misalnya ada klien saya yang rumahnya di jauh atau di pegunungan, saya kan tidak bisa. Itu mungkin. Bagaimana Anda bisa menyiasati itu? Misalnya ada seorang klien sebagaimana yang Anda katakan tadi, rumahnya sangat jauh dan sulit untuk bertemu dengan Anda, sementara Anda harus menemui klien itu. Bagaimana Anda bisa menyiasati itu? Nah, itu tadi, kalau misalnya ada yang jauh, ya saya baru telepon rekan begitu, Mas. Masih bisa jaraknya masih bisa saya capai, ya saya sendiri, Mas. Biasanya seperti itu. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi Anda punya strategi khusus, yaitu melibatkan rekan sesama pengacara kalau sekiranya jaraknya sangat jauh ya.
Nah, dalam faktanya, apakah klien-klien yang datang kepada Anda yang jaraknya jauh itu jumlahnya cukup banyak? Alhamdulillah malah kalau dihitung sampai 70%, Mas. Justru lebih banyak yang jauh ya Iya. daripada yang dekat begitu ya. Iya. Ya, baik. Mas Bagus Yanuar Abadi, ya. Dari semua perkara yang Anda tangani setelah Anda evaluasi dengan keterbatasan fisik yang Anda miliki ini, lebih banyak menangnya apa kalahnya? Kalau kita kan nggak bisa menilai menang atau kalah ya, Mas, pengacara itu. Kalau saya kemarin baru di pengadilan negeri menang. Itu perkara apa itu? Diputus PMH. Ya, Perbuatan melawan hukum ya. Posisi Anda sebagai tergugat apa penggugat? penggugat, Mas. Sebagai penggugat ya. Itu bagaimana kasusnya? Kasusnya ini tentang penyerobotan tanah, Mas. Ya, Jadi tanah itu milik klien Anda, diserobot oleh saudaranya. saudaranya. Iya. Kemudian Anda gugat ya, gugat PMH ke pengadilan negeri. Lalu putusannya bagaimana? Itu, Mas, apa, menjatuhkan hukuman ke tergugatnya. Dan menyatakan bahwa tanah itu milik Iya, penggugat, menyatakan begitu ya. Ya. Penggugat. Ya, luar biasa ya. Iya. Nah, Mas Bagus. Nah, kemudian dari sisi, mohon maaf, dari sisi oral speech, ya, dari sisi berbicara ketika di pengadilan, apakah Anda terpengaruh dengan kecacatan fisik ini? Ketika Anda memberikan argumentasi di depan hakim misalnya, sama sekali tidak? Sejujurnya ada kendala, Mas. Soalnya ini kan cerebral palsy ini kan saya terpusat di otak. Oh, Itu. begitu. Jadi ada pengaruhnya dengan bicara. Ada pengaruhnya dengan omongan ya, secara lisan ya. Jadi ya katanya sih agak kurang jelas gitu, tapi ya bisa Anda atasi ya. Iya, Jadi tidak terlalu, selama ini Anda menjalankan profesi advokat itu relatif masih lancar, Iya. gitu ya, relatif masih lancar ya. Baik, kemudian Mas Bagus Yanuar Abadi, keluarga Anda seperti apa tanggapannya? Anda di tengah situasi fisik yang semacam ini, kemudian Anda menjadi seorang pengacara yang tentu tantangannya sangat besar ya. Profesi Anda itu hidup di tengah masalah. Itu bagaimana tanggapan keluarga Anda? kalau keluarga saya malah mendukung, Mas. Terutama almarhum ibu saya mendukung dari sejak saya kecil, Mas. Iya. Ya. Oh, berarti Anda statusnya sekarang juga anak yatim ya? Enggak sih, kan ibu saya baru meninggal 10 bulan yang lalu. Oh, iya. Iya. Kalau ibu saya sih mendukung saya. Ya, Sangat alhamdulillah mendukung ya. keluarga, bapak, ibu, saudara saya mendukung. Semuanya mendukung ya, meskipun profesi yang Anda jalani ini memiliki tantangan yang sangat besar ya, tantangan. Nah, kemudian Mas Bagus, ketika Anda menjalankan profesi sebagai advokat ya, membela klien ya, di tengah persoalan yang dialami oleh klien Anda, apakah Anda pernah mendapatkan ancaman dari lawan Anda, misalnya dari seseorang, dari siapa? Alhamdulillah selama saya beracara selama 5 tahun, jauh ini tidak ada ancaman. Sama sekali tidak ada ancaman ya. Tidak ada. Tapi misalnya andai kata ada pun, Anda tetap masih sanggup menghadapi itu semua ya? Sanggup. Itu ya namanya juga Resiko dari... profesi kan tiada. Oh, iya, luar biasa. Jadi teman-teman Inspirasi Akar Rumput, satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari seorang Bagus Yanuar Abadi di tengah situasi kekurangan fisik yang ia miliki adalah mental spiritual. Bahwa kekurangan fisik sama sekali tidak menjadi kendala
Karena profesi apapun yang dijalani oleh seseorang tergantung kepada mental dan spiritualnya. Bukankah begitu, Mas Bagus? Betul. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, Mas Bagus. Apa yang menjadi kunci Anda sehingga Anda bisa memenangkan banyak perkara, kemudian klien banyak datang kepada Anda, mempercayakan, padahal mohon maaf Anda memiliki kekurangan fisik semacam ini. Apa yang Anda yakinkan kepada mereka sehingga mereka datang kepada Anda, tidak datang kepada pengacara-pengacara yang normal secara fisik? Apa ya, Mas? Saya itu intinya kalau setiap berhadapan dengan klien berbicara yang sesungguhnya, sejujurnya gitu, Mas. Apa misalnya masalah A, ya saya memberikan advice hukum, dasar hukumnya ini gitu, Mas. Jadi nggak ada sesuatu yang ditambah-tambahi lah, Mas, kayak gitu, Mas. Intinya adalah kejujuran, ya, Iya. kejujuran. Ya. Nah, baik. Kemudian Mas Bagus, dari semua perkara yang Anda tangani, tentu ada beberapa perkara yang kalah, ya. Tentu ada, ya, karena tidak semua pengacara menang terus, ya, dalam penanganan perkaranya. Nah, ketika Anda kalah menangani perkara itu, bagaimana tanggapan klien Anda? Apakah menyalahkan Anda karena kekurangan fisik semacam ini atau seperti apa? Kalau sejauh ini saya misalnya tanda kutip kalah, itu kebanyakan dari klien sendiri yang buktinya ternyata tidak disampaikan kepada saya, jadi buktinya kurang, Mas. Kalau buktinya kurang kan bukan salah dari advokatnya, dari klien sendiri yang tidak menyampaikan dari awal Secara transparan. ya, tidak transparan dengan advokatnya. Padahal Anda sudah Iya. menjelaskan bukti-bukti apa saja yang Iya. yang sangat Anda butuhkan. Iya, iya. Baik, kalau boleh tahu Mas Bagus, pada saat Anda kuliah dan atau pada saat Anda sekolah di SD, SMP, SMA, prestasi Anda seperti apa? Kalau prestasi saya itu termasuk murid yang biasa-biasa aja sih, Mas. Tapi alhamdulillah saat kuliah saya lulus 3,5 tahun. Berarti tercepat, ya? Iya. Lulus 3,5 tahun dan dengan predikat cum laude apa tidak itu? Enggak. Ya, tapi Iya. lulusnya 3,5 tahun, ya, dan berhasil alhamdulillah. mendapatkan gelar sarjana hukum, ya. Iya. Baik, teman-teman, satu kata yang bisa kita simpulkan dari kisah seorang Bagus Yanuar Abadi adalah tidak ada alasan apapun bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Kekurangan fisik yang dimiliki oleh Mas Bagus Yanuar Abadi tidak menghalangi semangatnya untuk menjalani profesi sebagai advokat dan bersaing dengan advokat-advokat pada umumnya yang memiliki fisik secara normal. Kita ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang memiliki kisah inspiratif berikutnya. Terima kasih.